Halo teman-teman, kembali lagi saya Haryanto. Pada hari ketiga ini kita akan membahas sesuatu yang tentunya sangat esensial untuk kita mencapai kesuksesan di internet marketing. Apa itu? Disebut dengan goal setting. Setting your goal. Nah, teman-teman, kita hidup ini seperti ke sebuah tempat untuk berlibur. Nah, sebelum kita berangkat berlibur, tentunya kita harus menentukan dulu kemana kita mau berlibur. Ya, apakah ke Bali, ke Hong Kong, ke Singapura, dan sebagainya. Ya, kita tentukan dulu, baru kita bisa sampai di sana. Kita tidak mungkin bisa saja tiba-tiba sampai di Bali tanpa kita berpikir akan ke Bali. Itu adalah hal yang impossible. Mari kita memulai bisnis kita dengan cara kita men-setting goals kita akan kemana. Oke, bisnis kita mau seperti apa? Nah, saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan, apakah impian Anda? Oke, saya tidak tahu impian orang masing-masing berbeda. Tapi bagi saya, mengapa saya menjalankan bisnis internet marketing? Saat ini saya bekerja sebagai seorang manajer di perusahaan pertambangan. Dan saya bekerja dari hari Senin sampai hari Sabtu. Ya. Saya merasa diri saya seperti robot, di mana saya harus bangun jam 6 pagi, berangkat ke kantor jam 7, jam 7 malam saya baru pulang kantor. Oke, besoknya saya mengulangi hal yang sama. Saya bangun jam 6 pagi, jam 7 saya berangkat ke kantor, jam 7 malam saya baru pulang ke rumah. Oke, dan saya ulangi lagi Bapak Ibu. Sekali lagi, bangun jam 6 pagi, berangkat kantor jam 7, masuk kantor jam 8, jam 7 sore saya atau malam saya pulang. Dan saya mengulangi terus selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan bertahun-tahun. Dan bagi saya, mungkin penghasilan saya dapat, tetapi ada sesuatu yang miss, ada sesuatu yang hilang dari diri saya. Oke, apakah yang hilang? Yaitu waktu. Bagi saya, waktu adalah sesuatu yang mahal sekali. Kita hidup yang terdiri atas beberapa masa balita, masa anak-anak, masa tunas remaja, masa remaja, dan dewasa. Oke, kita saat ini masuk di masa produktivitas kita. Kita tidak bisa membeli masa anak-anak kita atau masa remaja kita, karena itu sudah berlalu. Oke, waktu sudah berlalu, kita tidak bisa membeli kembali. Oke, kita bisa menghabiskannya, tapi kita tidak bisa mendapatkannya kembali. Oke, oleh sebab itu saya berpikir bahwa saya harus merubah strategi saya. Saya harus berubah dengan cara saya harus menjalankan sebuah bisnis yang cocok, yang klop dengan kondisi saya saat ini. Ya, kalau saya akan buka toko konvensional, mungkin misalnya jualan baju atau jualan alat olahraga, mungkin saya harus investasi yang besar, kemudian meluangkan waktu saya, sementara saat ini saya masih sedang bekerja. Oleh sebab itu saya memilih internet marketing. Kenapa? Karena internet marketing bisa memberi saya seperti apa yang saya inginkan. Saya ingin satu hal Bapak Ibu, saya ingin hidup bebas. Bebas dalam arti saya ingin bebas waktu. Saya tidak ingin bekerja selama puluhan tahun dengan cara mendapatkan penghasilan dengan menukar waktu saya. Bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 6, jam 7 sore atau malam. Oke, saya ingin punya kebebasan waktu, ya, di mana saya bisa melakukan apa yang saya inginkan. Bukan sebuah keharusan, tapi sebuah pilihan. Saya tidak ingin lagi bangun tergesa-gesa setiap pagi, ya, untuk berangkat ke kantor. Saya tidak ingin lagi macet ketika berangkat ke kerja dan pulang kantor.
Ya, ini menghabiskan banyak waktu dalam hidup saya di jalan. Saya tidak ingin lagi stres karena kerjaan yang overload saking banyaknya sehingga saya ekstra lembur dan Sabtu pun harus masih kerja. Saya juga tidak ingin dimarahin bos lagi karena bukan atas kesalahan kerjaan kita, tapi kerjaan orang lain yang salah, tapi kita yang mendapatkan hasilnya. Saya ingin bebas bekerja dimanapun saya mau dan bisa menjadi bos atas diri saya. Nah, inilah yang saya senang dari internet marketing, di mana saya menjadi bos atas diri saya dan saya bisa bekerja dimanapun saya inginkan. Ya, selama saya terkoneksi dengan internet, saya bisa melakukan pekerjaan saya. Saya ingin bebas secara finansial atau bebas keuangan. Saya ingin punya satu mesin yang menghasilkan uang kepada saya. Begini, bukan saya yang bekerja untuk mendapatkan penghasilan, tapi ada sesuatu yang menggantikan pekerjaan saya untuk menghasilkan uang. Dan internet bisa memberi itu. Saya tidak ingin lagi stres dengan biaya kehidupan yang semakin tinggi, biaya pendidikan anak, kemudian harus mikirin angsuran rumah, mobil, dan lain sebagainya. Teman-teman, seperti kita ketahui bahwa segala sesuatu di muka bumi ini diciptakan dua kali. Pertama penciptaan mental, baru penciptaan fisik. Penciptaan mental artinya penciptaan melalui pikiran kita. Baru penciptaan fisik atau manifestasi akan terjadi. Oke. Misalnya Anda tidak mungkin membangun sebuah rumah, ya. Ditanya sama kontraktornya, "Bapak mau bangun rumah ukuran berapa?" Tidak tahu. Ya, panjangnya berapa? Tidak tahu. Di mana letak kamar mandinya, kamar tidurnya, taman, dan lain sebagainya. Ada yang tidak tahu. This is impossible. Kenapa? Mungkin kontraktornya akan pergi dan lari, meninggalkan Anda. Anda harus bikin dulu sebuah penciptaan mental. Anda harus tahu dulu, oh saya ingin bangun rumah ukurannya mungkin 10 kali 20 meter. Ya, dengan taman di sebelah kiri, dengan ruang tamu di depan, dan sebagainya. Inilah proses penciptaan. Ingat bahwa segala sesuatu diciptakan dua kali. Kita lihat contoh yang paling sederhana. Thomas Alva Edison. Anda mungkin sering mendengarkan nama ini. Beliau adalah penemu dari bola lampu. Anda bisa bayangkan, ya, apakah Thomas Alva Edison bisa menciptakan lampu tanpa dia berpikir dulu akan ada sebuah benda yang terang benderang di malam hari? Oke, tidak mungkin. Ya, pasti dia punya impian dulu untuk menciptakan barang tersebut, bola lampu tersebut, maka fisiknya akan terjadi. Kemudian Anda pernah dengar Wright bersaudara, ya, beliau adalah pencipta pesawat terbang. Ya, ketika saya sering naik maskapai penerbangan, saya sering berpikir betapa luar biasanya kedua orang ini. Kayak ia menciptakan sesuatu yang pada waktu itu tidak pernah terpikirkan oleh orang atau manusia, bahwa akan ada sebuah benda yang terbang di udara atau di langit. Tapi beliau berdua bisa mengimajinasikannya, bisa memulainya dengan sebuah impian, yaitu menciptakan sebuah benda yang bisa terbang. Nah, ini adalah contoh dari kekuatan impian. Ya, kalau Anda tidak percaya sama saya tentang kekuatan impian, Anda boleh melihat sebuah survei yang dilakukan oleh Yale University di Amerika Serikat. Pada tahun 1953, sebuah survei dilakukan di Universitas Yale di Amerika. Penelitian itu dilakukan kepada kalangan mahasiswa pasca sarjana, dan ditemukan bahwa hanya 3% dari siswa yang membuat goal setting yang jelas tentang masa depan mereka. Hanya ada 3%, teman-teman. Dan sisanya 97% orang tidak pernah menetapkan tujuan yang khusus akan kemana hidup mereka. Dan apa yang terjadi adalah 20
tahun kemudian. Survei itu dilakukan kembali kepada orang-orang yang telah disurvei tahun 1953. Dan yang menjadi hal yang luar biasa adalah mereka ditanya tentang kesehatan, situasi umum kehidupan mereka, dan lain sebagainya. Sebagian besar jawaban mereka sangat subjektif, tapi ada satu area yang terukur, kekayaan mereka. Dan hasilnya luar biasa. Hanya 3% dari mereka yang membuat goal setting yang jelas yang memiliki kemakmuran yang luar biasa. Oke. Nah, ini ada sebuah studi kasus yang bisa memberi Anda sebuah inspirasi tentang pentingnya memiliki sebuah impian atau goal setting Anda. Oke. Setting goal Anda, kemana Anda ingin pergi, dan bagaimana kehidupan Anda 5 tahun, 10 tahun ke depan. Apakah Anda ingin punya waktu, ingin punya kebebasan finansial, ingin bisa jalan-jalan ke luar negeri, dan lain sebagainya, maka Anda set dari saat ini. Oke, ini sangat penting dalam menunjang kesuksesan Anda. Oke, ini adalah video ketiga, ya. Semoga video ini bermanfaat, ya. Dan untuk video keempat, kita akan belajar tentang keterampilan, skill set yang harus Anda miliki dari bisnis internet marketing. Sekian, sampai jumpa di video berikutnya.